Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nih, aku di sini Radia Eka Putri Syaharani sebagai host dari podcast pada materi kali ini nih yang akan kita bawakan. Materi yang pertama ditemani oleh teman saya. Ini ada siapa di sana? Halo, saya Tezahya Elsa, di sini juga sebagai host. Oke, di sini kita mau membahas tentang materi apa sih di podcast yang pertama ini? Jadi, kali ini kita akan membahas tentang feminisme. Dan ada Oke. narasumber kita. Iya, Oke, untuk silakan. narasumber mungkin bisa perkenalan diri, terus diceritakan nih kesibukan akhir-akhir ini apa, lagi ngapain nih gitu. Waduh. Oke, perkenalkan nama saya Atika Permatasari. Kebetulan kesibukan akhir ini lumayan longgar ya. Nggak Nah, begitu yang sibuk-sibuk banget nih. oke. Untuk materi yang akan kita bahas kan ini feminisme ya. Kalau menyinggung soal feminisme nih dari Atika dulu, ini bisa dipanggil siapa ini? Atika atau Bisa dipanggil Ika. Oh ya, untuk feminisme sendiri gitu, menurut Ika, menurut pendapat kamu ini, itu feminisme itu apa sih gitu? Kalau dari pendapat saya ya, yang saya tahu itu feminisme itu gerakan yang kayak fokus ke persamaan hak dan kesetaraan gender gitu lah. Ya kurang lebih Oh, seperti itu. oke oke. Itu kalau misalnya diambil dari contoh lingkungan yang ada di lingkungan kamu gitu, itu kayak gimana Hmm. contohnya? Contoh misalnya contoh Em, ringannya gitu. itu mungkin contohnya seperti. Sorry, Mbak Tika, suaranya kurang keras. Oh, sorry, sorry. Mungkin contohnya seperti ketidaksetaraan upah ya, atau mungkin kekerasan seksual, atau hak atas tubuh diri sendiri, dan lain sebagainya mungkin masih banyak lagi ya, yang masih belum saya tahu. Itu agak ini ya, ngeri juga ya ternyata feminisme ini di Betul, betul. lingkungan kita sebagai wanita gitu. Terus kalau untuk fakta-faktanya sendiri nih tentang feminisme yang sedang marak juga ya kan, kalau kita tahu kalau Hmm, tentang kekerasan seksual itu apa sih fakta-fakta yang ada gitu tentang feminisme ini? hmm. Jadi kayak walaupun dari perspektif Islamnya ya, itu feminisme dianggap kayak sebuah penyetaraan, itu sebenarnya masih banyak ya fakta-fakta yang tidak mengatakan seperti itu sebenarnya. Ya. Jadi mungkin ada yang pernah dikatakan kalau misalnya feminisme itu berarti man hater atau dan anti menikah gitu deh. Padahal kenyataannya tuh masih banyak feminis yang telah menikah. Kalau ada juga yang bilang hanya seorang perempuan gitu yang bisa jadi feminisme, padahal laki-laki tuh juga banyak yang bisa jadi feminis. Karena kita melihat kembali ya definisinya feminisme itu kan perjuangan untuk kesetaraan gender, bukan superioritas atau kompetisi gender. Terus sekarang juga masih banyak ya yang beranggapan bahwa feminisme itu tentang melawan laki-laki, membenci laki-laki, dan melenyapkan laki-laki. Padahal feminisme itu sebenarnya menentang kesenjangan sistemik dan tidak menggambarkan laki-laki itu kayak sebagai musuhnya perempuan. Lalu itu feminisme juga ada beberapa yang anggap kalau itu sama dengan chauvinis bagi perempuan. Padahal feminisme itu tuh nggak mendukung seksisme ya terhadap gender. Terus feminisme tuh juga berjuang untuk kesetaraan bukan superioritas perempuan. Terus ada lagi nih, kaum feminis menentang pernikahan dan peran sebagai ibu. Padahal kaum feminis itu secara aktif memperjuangkan loh hak-hak ibu dan banyak feminis yang udah menikah atau bahkan udah menjadi ibu. Kaum feminisme juga menyadari ya keluarga bahagia itu penting dan percaya bahwa keluarga itu pasti akan diperkuat ketika kesejahteraan semua anggotanya baik, baik pria maupun wanita ya. Terus apalagi ya? Mungkin ada juga nih kaum feminis yang percaya kalau tindakan perempuan itu nggak boleh dikritik dan selalu bisa dimaafkan secara diskriminasi yang mereka derita. Oleh karena itu, mereka tidak pernah harus bertanggung jawab atas perilaku mereka. Padahal tuh kaum feminis tuh
paham bahwa persamaan hak itu berarti persamaan tanggung jawab. Jadi siapapun yang mencari hak harus memikul tanggung jawab dan menyertai hak tersebut. Lalu selanjutnya mungkin ada tentang feminisme itu tidak diperlukan lagi ya ketika perempuan sudah mempunyai hak bersuara, mereka punya pekerjaan, dan tujuannya telah tercapai. Padahal kenyataannya tuh pencapaian ini tuh kayak tonggak sejarah besar dalam sejarah feminisme. Cuma tujuannya mungkin sebagai perlakuan dan kesempatan yang setara bagi kedua gender tersebut. Nah, mungkin itu sedikit fakta ya dari feminisme sendiri. Wah, cukup banyak juga ya fakta-fakta yang Mhm. menyinggol tentang feminisme ini. Ada berapa tadi? Ada 7 kalau saya hitung-hitung tadi. Untuk selanjutnya ini kita mau masuk ke problematikanya gitu kan. Tadi kan contoh kasus kecilnya adalah ada kekerasan seksual atau ketidaksetaraan upah begitu ya. Itu mungkin bisa diperjelas lagi tuh bagaimana lebih panjangnya gitu. Hmm, mungkin seperti yang sebelumnya tadi saya sudah bilang, yang isu-isu feminisme itu seperti yang ketidaksetaraan upah, kekerasan seksual, gitu-gitu. Nah, kalau di Indonesia tuh sebenarnya sudah maju dalam beberapa aspek tuh. Cuma di aspek lain tuh kayak ada kemunduran gitu. Di satu sisi kayak ada nih isu wanita encourage self empowerment dan ingin berubah standar sosial budaya yang berlebihan demi kesejahteraan dan keadilan bagi kita semua. Jadi tidak hanya bagi kaum wanita Indonesia, dan sisi lainnya tuh baik di medsos maupun di kehidupan nyata ya, semakin banyak kelompok yang menggunakan logika agama justru untuk melanggengkan tekanan dan ekspektasi sosial terhadap banyak wanita nih. Terus di sosial media juga jelas terlihat propaganda of creating fear and division antara dua sisi ini. Jadi gerakan feminisme sangat penting untuk perkembangan budaya Indonesia sekarang. Cuma masih banyak yang beranggapan kurang baik tentang feminisme ini. Jadi feminisme tuh cocok dengan masyarakat Indonesia karena sejarah Indonesia sendiri tuh penuh dengan tokoh-tokoh wanita yang memiliki jiwa feminisme. Sebagai contoh, um, Kartini, Cut Nyak Dewi Sartika, dan masih banyak lagi. Nah, mereka semua itu dapat mengidentifikasi nih ketidakadilan dan mau ngelawan demi Indonesia yang lebih baik. Mungkin mereka nggak pernah ya menyebut dirinya mereka sendiri tuh feminisme, tapi value mereka tuh sama dengan value-nya feminisme ini. Terus mereka itu juga wanita-wanita hebat yang pada zamannya itu bisa dibilang radikal, bisa dibilang melawan norma atau value sosial budaya pada zaman itu. Jadi karena itu diperlukan tingkat kesadaran yang lebih untuk mengatasi permasalahan-permasalahan mengenai feminisme ini. Sebenarnya feminisme itu bukan sebuah tindakan yang tabu ya, namun memang memerlukan waktu yang panjang agar orang-orang bisa paham lah makna feminisme itu sendiri. Salah satu tindakannya tuh bisa dilakuin demi mengurangi kekerasan verbal maupun non-verbal bagi kaum wanita adalah menghapuskan segala bentuk kekerasan verbal maupun non-verbal ini terhadap perempuan, perdagangan orang, dan eksploitasi seksual, serta berbagai jenis eksploitasi lainnya. Mungkin seperti itu ya. Oke, untuk itu tadi problematika yang diambil ya dari tentang permasalahan kekerasan seksual dan ketidaksetaraan upah tadi seperti itu. Sangat ini juga ya agak cukup berat ya materi kita yang pertama Berat ini banget. feminisme ini ternyata. Oke, kalau untuk mungkin Ika pernah mendengar sebuah berita atau kasus di lingkungan kamu yang menyangkut tentang kekerasan seksual atau menyangkut tentang feminisme gitu? Boleh diceritakan tuh itu Hmm, gimana? Terus bisa Sebenarnya dianalisis tuh kamu kayak, oh kenapa sih kasus ini bisa terjadi tuh mungkin karena penyebabnya apa, faktornya apa. Misal teman kamu nih, misal ya ada yang diperkosa atau ada yang gimana, itu kenapa teman kamu kok bisa sampai begitu gitu. Apakah kamu punya pengalaman pribadi gitu atau pernah mendengar suatu kasus gitu mungkin boleh diceritakan loh. mungkin kalau untuk di lingkungan saya ya, dulu tuh sempat kayak ada kasus pelecehan seksual dari seorang guru terhadap siswanya gitu. Cuma Hmm. untuk penyebabnya tuh saya kurang tahu ya. Jadi soalnya saya cuma kayak tahu sekilas doang gitu. Jadi nggak begitu sampai detail-detailnya.
Ada lagi mungkin Sasa bisa ini kayak pernah tahu gitu suatu kasus atau apa gitu? Kalau aku sering dengar tuh kasus pelecehan seksual tapi secara verbal. Banyak kan sekarang Oh iya, Banyak-banyak. verbal tuh berarti kayak tidak kayak menyentuh ya, berarti kayak ngatain gitu. iya Ya, Hmm. bisa jadi. benar. Kalau kalau dari aku sih berarti kalau untuk verbal ini tuh emang faktornya kayak faktor ini sih sosmed ya lebih ininya kayak terpengaruh untuk melakukan hal-hal seperti itu karena mereka pikir pasti karena di sosmed aja deh nggak apa-apa gue berani gitu kan. Kalau untuk yang ini tadi si apa tadi kamu guru ya guru ngelecehin murid ya? Iya, guru. Iya Mm-mm. itu kayaknya karena emang gurunya bejat aja ya emang aduh Indonesia kurang SDM yang bagus ini sih kalau masalah guru gitu. Kalau misalnya untuk selain kekerasan seksual yang menyangkut tentang feminisme gitu mungkin ada gak kasus-kasus yang tahu gitu selain kekerasan seksual mungkin dari kalian? Em, Ini Kalau enggak aku sih? kayaknya kurang tahu banyak sih. Apa? Gimana? Kalau aku mungkin kurang tahu banyak ya, soalnya di daerah aku nggak begitu banyak kasus-kasus seperti ini. Enggak, karena kalau feminisme itu kayak mungkin lebih ke ini ya, lebih ke negara gitu. Contohnya kayak kasusnya Mm. yang zaman dulu banget si Marsinah, tau nggak sih yang dia memperjuangkan hak buruh, yang dia mati secara hilang tiba-tiba tahun 1900 gak tau ya? Wah, Gak tau ya? kurang tahu Kurang ya. tahu sih Kak. Belum tahu. Oke, aku tahu sih itu karena diceritain sama ibu aku gitu kayak tentang memperjuangkan Hmm. buruh-buruh gitu. Terus kalau selain itu tadi kalau menurut kamu apa sih orang-orang yang faktor faktor dari orang-orang yang melakukan tindakan-tindakan yang kurang baik, kurang bagus gitu kayak misalnya dia menjadi pelaku dari kekerasan seksual. Hmm. Menurut kamu itu apa sih gitu faktornya kenapa dia bisa melakukan seperti itu gitu apakah mungkin dia kurang kasih sayang atau kurangnya ilmu atau gimana gitu Pak menurut kamu tuh itu penyebabnya apa gitu dari dianya sendiri gitu Atika Ika. Mungkin karena lebih ke kurangnya ilmu ya untuk pemahaman apa etika gitu, etika bermasyarakat. Jadi mungkin kayak dia cuma ngelihat apa seseorang dari cara berpakaian, cara berbicara atau perilakunya kayak gitu langsung timbul sifat-sifat ya yang kurang mengenakan. Oke, baik. Kayaknya udah cukup nih kita bahas-bahas banyak tentang tadi ada apa aja yang dibahas? Ada feminisme ya. Kalau feminisme itu Hmm. adalah suatu gerakan apa tadi? Lupa. Gerakan anti Adalah satu gerakan yang fokusnya tuh sama persamaan hak dan kesetaraan gender. ya berarti lebih ke hak-hak yang didapatkan untuk setiap ini ya gendernya setiap perorangannya gitu. Ada Hmm. pengertian feminisme nih, perspektifnya dalam Islam tuh gimana, terus ada juga problematikanya. Problematika. Iya, terus ada juga faktor-faktor penyebabnya, kasus-kasusnya. Sebenarnya masih banyak lagi nih kayaknya tentang kasus-kasus feminisme di luar sana, tapi mungkin kayaknya kita kurang tahu ya, kita kayak udah sibuk nih sama dunia kita nih kan kita juga mau uas ya, Kuliahan. kan? Terus Betul, habis itu betul. jadi kayak ya udahlah kita berdoa yang baik aja untuk Indonesia ini. Semoga kasus-kasus yang seperti itu, kasus-kasus feminisme atau disorientasi seksual atau yang akan kita bahas nanti tuh itu Hmm. semoga semakin bisa berkurang terus semoga orang-orang juga bisa mengerti ya bahwa kalau hal-hal seperti itu tuh nggak baik kurang baik bahkan itu termasuk perilaku yang tidak terpuji dan tidak mencontohkan nilai-nilai Pancasila betul kan Sa? Iya Betul betul. sekali Ibu. Udah bisa ditutup Sasa mungkin untuk sesi. Baik, terima kasih untuk narasumber kita yang sangat bermanfaat ilmunya ini tentang feminisme. Terima kasih Mbak Atika. Iya, terima kasih kembali. Ya, oke. Berarti selanjutnya kita akan masuk ke materi 2. See you. Hmm. Oke.
Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan yang kedua. Tadi kan di pembahasan yang pertama kita membahas tentang feminisme bersama Ika ya. Sekarang nih bersama narasumber yang baru kita mau membahas apa sih? Gitu. Kita mau membahas tentang disorientasi seksual bersama narasumber kita. Silakan perkenalkan diri. Ya, kesibukannya juga perkenalan diceritakan gitu. Basa-basi dulu Ya, lah. perkenalkan, nama saya Alfani Abdallah Zaili. Saya tinggal di Tangerang. Kesibukan untuk saat ini mungkin yang utama kuliah ya. Dan mungkin yang Iya. kesibukan lainnya, ya adalah kesibukan-kesibukan lainnya. Udah. Oke, bisa dipanggil Kalvani ya di sini. Kita akan Iya, berapa ini? Beberapa menit ke depan ini, beberapa menit ke depan kita akan membahas tentang disorientasi Disorientasi seksual. Oke, agak susah ya, ini agak berat ya materinya. Iya. Nggak kalah berat sama materi yang pertama gitu. Oke, kalau menyinggung tentang disorientasi seksual ini, menurut Kalvani sendiri apa sih disorientasi seksual itu? ya kalau bagi saya sendiri mungkin kita mendefinisikan dari namanya aja ya. Disorientasi seksual. Berarti mungkin orientasi seksual yang dis gitu, yang tidak semestinya. Mungkin contohnya kayak laki-laki yang nyerupai perempuan atau sebaliknya mungkin ya bagi saya. Itu sih, kalau salah boleh dikoreksi sama hostnya nih. Gitu. Oke, berarti kayak apa tadi? Apa? Yang berarti kesalahan. Berarti kayak ini ya, pelampiasan nafsu yang enggak Penyimpangan. semestinya gitu ya. Ya mungkin itu juga, tapi lebih ke penyimpangannya sih, ke orientasinya, bukan ke nafsunya. Mungkin kayak dia mengekspresikan dirinya sih kalau bagi saya kayak gitu ya. Oke, tapi kalau menurut Kalvani sendiri ini mengenai disorientasi seksual ini gimana menurut kamu gitu? Kalau bagi saya sendiri sih ya, selama saya hidup 19 tahun ini, saya cukup mungkin melihat beberapa contoh kasus ya, seperti itu. Cuman kalau saya pribadi ini mungkin subjektif ya, mungkin ada yang setuju, ada yang enggak. Saya sih cukup sangat mengecam ya, mau baik dari nilai agama ataupun nilai-nilai kehidupan, saya sendiri sih agak mengecam. Mungkin sentimen pribadi juga dengan orang-orang yang seperti ditanda kutip, baik yang laki-laki maupun yang perempuan. Soalnya pertama saya nggak suka secara pribadi kayak bahasanya mungkin Allah tuh udah nyiptain kita manusia sebaik-baiknya, laki-laki sama perempuan, tapi kenapa tuh harus mesti menyimpang gitu? Kalau menurut saya sih nggak sesuai semestinya aja gitu. Lagian juga menurut mata kepala saya sendiri nggak ada indah-indahnya juga gitu, nggak ada seninya ketika laki-laki memakai atribut perempuan atau sebaliknya, atau bahkan yang sampai merubah kayak misalnya harus seperti laki-laki banget atau kayak seperti perempuan banget, tuh nggak ada indah-indahnya, nggak ada seni-seninya sama sekali. Bagi saya sih kayak gitu. Oke, baik. Dan, Berarti dan bahkan saya sampai di fase agak jijik ya, bisa dibilang agak geli. Mungkin kalau bisa berpapasan mungkin saya pilih jalan lain yang sampai segitunya mungkin ya. oke, sampai geli ya, tapi emang Iya, menyimpang emang iya ya. Kalau menurut aku juga nggak baik ya saya. Soalnya kayak ya karena Allah juga menciptakan manusia ini secara berpasang-pasangan gitu. Kenapa harus yang sesama benar. jenis gitu kan? Iya. Terus kalau menurut kamu ini yang paling kamu sering temui gitu, permasalahan apa sih yang ada di lingkungan di sekitar kamu gitu dari disorientasi seksual ini sendiri gitu? Nah, ini sebenarnya yang ingin saya bahas. Mungkin poin ini ingin saya tanyakan juga kepada Pak Faris ya, kalau Pak Faris benar. Jadi menurut saya gini, ketika ada laki-laki dan perempuan itu mengekspresikan dirinya seperti menyimpang tersebut, kadang tuh saya bingung. Dia tuh menyimpang karena atas keinginan dia sendiri atau emang atas rasa yang tidak bisa dia kendalikan dalam dirinya gitu. Apa emang tuh hormon dalam dirinya tuh yang harus menyimpang gitu. Nah, bagi saya kalau misalnya itu atas rasa yang tidak bisa dia kendalikan, itu menurut saya it is unfair. Agak nggak fair aja, soalnya berarti itu apakah diberikan oleh Allah atau gimana, wallahu a'lam. Cuman bagi saya agak kasihan juga kalau misalnya itu atas rasa yang tidak bisa dikendalikan. Cuman kalau misalnya dia memilih untuk menjadi tersebut, itu akan sangat saya kecam. Bahkan saya benci, kalau bisa dihilangkan, saya mendukung atas tindakan itu, walaupun tidak kemanusiaan atau apa, whatever lah. Cuman saya nggak suka untuk itu. Mungkin kalian ada yang setuju, ada yang enggak gitu. Mungkin Oke, itu menurut saya. baik. Ngerti nggak? Ngerti, bisa dipahami kok. Terus kalau dari kamu sendiri ini kayak solusi untuk
permasalahan-permasalahan yang ada gitu dari disorientasi seksual di lingkungan kamu atau di Indonesia ini kan juga mungkin banyak ya, terus atau Di mungkin sekitar orang-orang kita, di luar kampus, gitu. Iya, di kampus juga. Ya di sekitar itu. kampus. Kira-kira Kalau menurut solusi saya yang pribadi baik sih itu ya, apa gitu? pertama tuh yang paling penting lingkungan, pergaulan. Pergaulan itu sangat mempengaruhi. Oh. Terkadang gini, saya menemui beberapa kasus seperti misalnya ada laki-laki nih atau perempuan, dia, aduh, berhenti nggak sih sebenarnya? Oke, Kak Halo, Fani masih host, bersama kita? halo, hostnya Iya. berhenti ya? Oh ya, oke. Yuk lanjut. Oh, tadi ada sinyal ya, kendala sinyal. Ulang, Kayaknya hujan. ulang Sabra. Oh, oke. Iya, ulang-ulang apa? Kalau bagi saya yang pertama itu yang sangat mempengaruhi mungkin yang paling itu pergaulan sih, lingkungan pergaulan dan pertemanan. Soalnya saya menemui kasus contoh kayak gini. Mungkin kalian setuju dengan saya, mungkin kalian melihat juga dengan contoh nyata. Ketika ada laki-laki dalam tanda kutip yang disorientasi seksual tersebut, dia tuh cukup diterima dengan baik di lingkungan perempuan, bener atau enggak? Oh iya, betul. Tapi mungkin karena ini Betul. dari faktor kayak perempuannya yang bodoh amat juga bisa jadi sih ya, kayak oh ya udahlah kalau emang dia Nah, begitu gitu. kalau dalam kasus yang saya amati sih, si perempuan tersebut pertama ya bodo amat dan mereka cukup have fun dengan laki-laki dalam tanda kutip. Bahkan mereka cukup menerima dengan senang hati karena kata mereka laki-laki tersebut tidak punya perasaan dengan perempuan, habis itu asik diajak cerita seperti itu. Seolah-olah mereka itu uh, apa ya menggak apa-apakan tuh tindakan si laki-laki tersebut gitu. Bagi saya itu salah satu faktor terbesarnya gitu. Lingkungan ya, lingkungan itu Itu salah sih. satu faktor terbesar gitu. Terus kalau Itu pengaruh juga ya. iya, Hmm. pengaruh pengaruh terbesar. Terus kalau Uh, misalnya uh, misalnya lingkungan kita udah tercemar nih dengan mungkin seperti yang dikatakan hmm. tadi laki-laki dalam tanda kutip gitu kan. Itu apakah kita sebagai Iya, perempuan kan dia kan tadi kan dikatakan bahwa si laki-laki ini dapat diterima dengan baik ya. Itu apakah iya. kita harus menjauh atau bagaimana kalau lingkungan menjadi faktor terbesar gitu? Kalau bagi saya sendiri nih ya, sebenarnya itu tergantung diri sendiri mau menerima apa enggak. Cuman mungkin ini agak out of topic ya. Boleh mau didengerin nggak? Iya, boleh, boleh. Jadi Ya, Silahkan. gini, silakan. bagi saya tuh orang-orang yang memiliki disorientasi seksual itu cukup akut penyakitnya. Oh. Jadi nggak bisa diomongin dengan baik-baik atau sekali dua kali dia langsung berubah, itu nggak akan. Jadi ketika kita sebagai teman atau sebagai orang sekitar ingin mempengaruhi itu menurut saya agak sulit. Jadi kalau misalnya saya pribadi nih, mungkin tindakan saya salah. Saya lebih memilih untuk menjauhin kalau saya pribadi. Soalnya bagi saya nggak nyaman berada di lingkungan situ. Cuman memang hal yang bagus itu sebagai orang terdekat yang baik itu emang nasihatin, ngasih tahu dengan baik. Urusan ditersinggung atau enggak itu belakangan, yang penting kan udah tersampaikan tuh. Cuman bagi saya pribadi berdasarkan pengalaman, itu hanya buang-buang waktu saja untuk ngasih tahu orang kayak gitu. Mungkin kalau ngasih tahu orang yang salah-salah dalam hal-hal kecil ini tuh masih bisa dikasih tahu dengan baik-baik. Cuman kalau untuk urusan akut kayak orientasi seksual, judi, apa semua tuh agak susah, jadi lebih ke buang-buang waktu bagi saya. Lebih mending kita jauhi dalam tanda kutip. Walaupun mungkin ada yang nggak setuju dengan pendapat saya, cuman saya memilih jalan tersebut untuk orang-orang disorientasi seksual gitu. Oke, baik. Tadi kan untuk lingkungan, faktor lingkungan yang terbesar dan untuk bagaimana cara kita menyikapinya itu kembali lagi kepada diri kita sendiri ya. Terus kalau ada hal lain lagi nggak yang eh, menjadi penyebab atau pengaruh dalam disorientasi seksual ini? Mungkin kayak terlalu banyak menonton film yang eh, sesama jenis atau gitu, atau apakah itu bisa mempengaruhi menurut kamu atau Nah, itu juga bagaimana? kembali lagi ke pernyataan saya beberapa poin sebelumnya. Ya, saya antara dilema apakah itu muncul dari rasa yang tidak bisa ia kendalikan atau bukan. Ketika memang iya, mungkin itu sebenarnya agak gak fair juga sih untuk menghakimi. Cuman kalau misalnya atas dasar pengaruh seperti yang tadi hostnya sampaikan, kayak menonton film sama jenis, atau memang dia dari kecil, contoh nih, mungkin kalau orang tua cerita tuh ada cerita kayak gini. Jadi si ibunya pengen punya anak laki-laki atau sebaliknya. Cuman yang lahir
lawan gender sebaliknya. Jadi dia didandani seolah perempuan atau seolah laki-laki. Itu salah satu faktor juga sih menurut saya yang mempengaruhi. Jadi bagi saya itu salah orang tuanya, nggak bisa menerima takdir Allah dengan semestinya. Bagi saya itu juga fatal. Bagi saya juga kayak gitu. Cuman kalau misalnya saya berandai-andai nih, saya berandai-andai punya segalanya untuk melakukan apa yang saya mau. Itu menjadi poin yang akan saya benahi sih. Mungkin saya bikin rehab untuk orang-orang kayak gitu. Soalnya saya benar-benar nggak suka secara pribadi nih, sentimen pribadi. Saya nggak suka itu, ngerti nggak? Kayak bahasa bahasa kasar kayak ya lu laki-laki jadi laki-laki aja lah. Ngapain harus gini harus gitu, kayak jijik aja gitu sih. Iya, baik. Terus tadi kan nih Kak Fani nih bilang ya kalau juga kurang suka sama laki-laki yang memakai aksesoris-aksesoris perempuan. Kalau misalnya nih laki-laki, Enggak eh sih, sebenarnya gini, boleh dipotong nggak? iya boleh silahkan. Eh, kalau sebenarnya kalau aksesoris-aksesoris perempuan tuh nggak semuanya saya nggak suka. Soalnya terkadang gini, lebih ke pribadi diri sendiri sih. Kalau kalau dia laki-laki banget, mau pakai aksesoris apa aja tuh kayak ya masuk-masuk aja, walaupun emang sebenarnya agak geli juga sih. Contoh yang Jeffrey Nicole pakai dress tuh menurut saya juga agak aneh. Cuman saya sendiri juga kadang suka barang-barang adik saya yang saya suka lucu-lucu, kadang saya pakai juga. Cuman nggak berarti saya harus ini dong, harus seperti disorientasi. Kayak contoh nih, kayak cincin-cincin ini saya ambil dari kamar adik saya, tapi menurut saya oke ya pakai aja. Tapi bukan berarti ketika kita pakai barang perempuan kita harus juga disorientasi. Bikin mungkin kalau di Indonesia contoh paling bagus tuh ada, kalau saya tahu, Oslo Ibrahim, tau nggak? Jadi dia tuh laki-laki, cuma dia suka fashion yang mungkin ala-ala perempuan, cuman in other side dia tetap laki-laki gitu. Jadi kalau menurut saya pribadi fine-fine aja gitu. Oh, berarti kayak aksesoris ini juga tidak terlalu mempengaruhi Pengaruhi. untuk penyebab Enggak. Jadi terjadinya iya, disorientasi ya. Iya, itu berarti kalau kayak kalau misalnya ya, saya contoh punya baju warna pink juga, botol saya ada warna ungu. Jadi not problem, selama yang penting tuh ya kita sebagai laki-laki aja sih juga pakai Vaseline ini warna pink kan, bukan berarti harus disorientasi seksual kan. Lebih ke ini sih, diri sendirinya aja oh gitu. ya, oke. Terima kasih ya. Aduh, kayak Ya. ternyata berat juga ya Betul sekali tuh, pembahasan Mbak. disorientasi seksual ini, kayak banyak banget ternyata banyak banget faktornya. Salah satunya tadi apa Sasa faktornya tadi penyebab terjadinya disorientasi itu tadi ada lingkungan ya yang paling Circle, besar ya, ya, circle, lingkungan, pertemanan gitu. betul. Oke. Aduh, udah selesai nih waktunya, udah mau habis. Terima kasih ya Kak Oke, Fani untuk waktunya, sama-sama. untuk jawabannya juga. Terima kasih juga untuk Sasa diskusi pada kali Makasih, ini. Mbak Nani. Iya, kita tutup ya. Dadah, see you. Dadah, see you.